Materi yang pertama adalah danau. Danau adalah sebuah perairan yang terbentuk dan ada di daratan. Danau bisa juga diartikan sebagai cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air, baik air asin ataupun air tawar yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi daratan. Ciri-ciri dari danau yang pertama, danau biasanya mendapat air dari sungai. Kebanyakan danau berair tawar, tetapi ada juga yang berair asin seperti laut. Yang kedua, danau mempunyai kedalaman lebih dari 5 meter dan danau yang paling dalam mempunyai kedalaman 1,750 meter. Yang ketiga, di bagian yang paling dalam, cahaya matahari tidak dapat mencapai dasarnya dan tidak ada tumbuhan yang dapat hidup di situ. Yang keempat, vegetasi air tidak bisa menutup seluruh permukaan air. Beberapa laut yang terkenal di dunia sebenarnya adalah danau. Laut Kaspia di Rusia sebenarnya adalah danau yang terbesar dan danau yang terdalam adalah Danau Baikal yang terdapat di Rusia juga. Terbentuknya danau dibagi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Berdasarkan proses terbentuknya, danau dibagi menjadi 7. 1. Danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran atau patahan. Contoh, Danau Maninjau, Danau Tempe, Danau Poso, dan Danau Tondono. 2. Danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme atau gunung berapi yang membentuk cekungan. Contoh, Danau Batur di Bali. 3. Danau tektovulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat percampuran aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Contoh, Danau Toba di Sumatera Utara. 4. Danau glasial, yaitu danau yang terbentuk akibat mencairnya es atau keringnya daerah es yang kemudian terisi. Contoh, Danau Finger di New York. 5. Danau karst, yaitu danau yang terbentuk dari proses erosi akibat pelarutan tanah kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Contoh, Danau Ayamaru di Sorong, Papua Barat. 6. Danau Ladam atau Tapal Kuda atau Oakbow Lake, itu sebuah danau yang terbentuk karena adanya sedimen pada sungai meander, sungai yang berkelok-kelok saat aliran sungai menurun. Danau ini disebut Danau Oakbow Lake karena danau ini terbentuk huruf U yang terbentuk ketika sebuah meander yang lebar terpotong atau terpisah dari sungai utamanya. Contoh, Danau Tapal Kuda di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dan terkoneksi dengan Sungai Citarum. 7. Danau buatan atau waduk, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Contoh, Danau PLTA, Kotong Panjang, Pekanbaru, Riau. Waduk Jatiluhur, Purwokerto, Jawa Barat. Berdasarkan sumber air, danau terbagi menjadi dua, yaitu 1. Danau tawar, yaitu danau yang berupa air dengan pembuangan di daerah yang basah, curah hujan tinggi sehingga kadar garam rendah. Contoh, Danau Singkrak di Sumatera Barat. 2. Danau asin, yaitu danau yang berupa air yang terkepung dan penguapannya tinggi sehingga kadar garam tinggi. Contoh, Laut Mati di antara Yordania, Israel, dan tepi barat Palestina. Tahukah kalian apa yang lambat laun akan terjadi pada sebuah danau? Danau diisi air dari sungai atau kali pada danau yang baru airnya dalam dan jernih. Lambat laun tanah hanyut ke danau, tumbuhan mulai tumbuh di tepinya.
Lambat laun danau menjadi dangkal, menjadi mengering, lalu akan berubah menjadi rawa. Adapun pengertian dari rawa. Rawa adalah wilayah daratan yang tergenang air secara permanen atau musiman. Biasanya memiliki vegetasi yang khas dan kondisi tanah yang unik. Ciri-ciri: 1. Rawa memiliki air asam atau payau yang berwarna coklat hingga kehitaman. 2. Rawa banyak terdapat di daerah pedalaman daratan. 3. Beberapa dapat diolah menjadi lahan pertanian. 4. Rawa yang berada di sekitar pantai, airnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 5. Rawa yang berada di tepian pantai banyak ditumbuhi pohon bakau, sedangkan rawa yang berada di pedalaman banyak ditumbuhi oleh pohon palem atau nipah. Berdasarkan prosesnya, terbentuknya rawa dibagi menjadi 5. 1. Rawa pantai merupakan rawa yang terbentuk karena adanya pasang surut air laut. 2. Rawa sungai. Rawa sungai merupakan rawa yang terbentuk karena bagian sisi sungai yang lebih rendah dari permukaan sehingga sedikit demi sedikit permukaan yang lebih rendah. 3. Rawa abadi. Rawa abadi atau rawa cekuang merupakan rawa yang terbentuk karena adanya cekuang pada permukaan bumi. 4. Rawa danau. Rawa danau merupakan rawa yang terjadi karena pengaruh aktivitas danau. 5. Rawa payau. Rawa payau merupakan rawa yang terdapat di muara sungai dan keadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Air dari rawa payau berasal dari luapan air sungai yang tergabung dengan air pasang surut. Rawa jenis ini banyak ditumbuhi rerumputan dan pohon yang tahan air seperti kayu ulin, bakau, dan lainnya. Rawa jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jenis rawa. 1. Berdasarkan rasa airnya. Rasa asin merupakan rawa yang airnya berasal dari laut. Rawa payau merupakan rawa yang airnya terbentuk dari percampuran air asin. 2. Berdasarkan kondisi air dan tumbuhan yang hidup. A. Suam merupakan lahan basah yang selalu digenangi air dengan jenis tumbuhan. B. Marsh merupakan lahan basah yang selalu digenangi air tetapi jenis tumbuhan dominan di daerah ini adalah lumut. C. Bog adalah lahan basah yang permukaan tanahnya relatif kering. D. Pasang surut merupakan rawa yang airnya berasal dari proses pasang surut air laut. 3. Berdasarkan letaknya. A. Rawa dataran rendah merupakan rawa yang terbentuk di daerah daratan rendah dengan permukaan datar atau cekung. Air rawa ini berasal dari air hujan, air tanah, air sungai. B. Rawa dataran tinggi terletak pada daerah permukaan tinggi dan memiliki permukaan cekung. C. Rawa peralihan, rawa yang sebagian tanahnya bisa digunakan sebagai lahan pertanian.